Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas salah satu fitur di Excel yang sangat membantu kita dalam memudahkan pekerjaan. Fitur tersebut adalah conditional formatting. Jadi, conditional formatting itu sendiri bisa kita gunakan dalam menandai tabel. Di sini saya akan bahas variasi-variasi yang bisa kita manfaatkan dari conditional formatting agar dapat memudahkan kita dalam melihat atau memilah-milah data yang kita miliki. Oke, sini yang pertama, saya ingin membahas bagaimana cara kita menandai sebuah baris tertentu. Berdasarkan kriteria tertentu, kita akan memberi warna pada baris-baris yang ada di tabel ini. Nah, di sini ada dua hal penting yang perlu kita pelajari di conditional formatting untuk mewarnai baris tersebut. Yang pertama, kita bisa mewarnai baris-baris tertentu tersebut hanya di satu kolom saja. Kemudian yang kedua, kita bisa mewarnai baris-baris tertentu di semua kolomnya. Jadi, ada satu kriteria yang akan kita jadikan acuan untuk mewarnai setiap baris untuk semua kolomnya. Untuk itu, kita langsung saja menuju tutorialnya. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah bagaimana cara menandai baris-baris tertentu yang ada pada satu kolom saja. Di sini saya akan mencoba menandai kolom O. Di sini ada bulan, seperti itu ya. Saya akan menandai bulan tertentu di sini menggunakan conditional formatting. Yang perlu kita lakukan yang pertama itu blok dulu datanya, kemudian kita menuju ke menu home. Di sini ada pilihan conditional formatting. Jadi kita klik saja. Sini kita bisa new rule atau manage rule. Untuk singkatnya, sini kita bisa langsung new rule saja. Setelah itu akan muncul jendela pilihan. Di sini ada format semua sel berdasarkan nilainya. Kemudian ada format hanya sel yang mengandung nilai tertentu, gitu, yang memuat nilai tertentu. Kemudian di sini untuk tutorial kali ini, kita akan mencoba memberi warna sel yang mengandung kata tertentu. Seperti itu ya. Jadi kita misalkan di sini kita ingin mewarnai hanya untuk bulan Januari atau mungkin bulan yang lain juga boleh. Oke, jadi sini cell value-nya pastikan di sini kita memilih cell value, kemudian di sini kita pilih equal to seperti itu. Kemudian di sini untuk kriterianya kita bisa isikan dengan bulan yang ingin kita warnai. Misalkan di sini Januari. Selanjutnya untuk penandaannya itu kita bisa pilih warna atau mungkin berdasarkan huruf juga boleh. Atau kita ingin menambahkan garis jika data Januari itu kita ingin tandai dengan garis. Misalkan garis putus-putus. Sini kita coba tandai dengan menggunakan warna kuning. Kita oke, jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini Januari akan ditandai dengan warna kuning. Selain itu, di sini kita juga bisa menandai angka dengan kriteria tertentu juga. Kalau untuk angka ini banyak pilihannya, jadi kita bisa tandai yang lebih besar dari angka tertentu atau lebih kecil dari angka tertentu atau bisa jadi sama dengan angka tertentu. Untuk menandainya langkahnya sama seperti tadi, jadi kita menuju ke kolom yang ingin kita tandai barisnya sesuai dengan kriteria tertentu, lalu kita lakukan kita buat conditional formatting yang baru. Oke, sampai di sini kita telah membahas tentang menandai satu kolom dengan conditional formatting. Berikutnya kita akan membahas bagaimana jika dalam satu baris yang memuat Januari ini kita ingin tandai semua. Jadi warna kuningnya akan muncul di setiap kolomnya. Itu juga bisa kita lakukan dengan conditional formatting. Oke, jadi langsung saja di sini sebelumnya saya akan hapus dulu conditional formatting yang tadi. Itu bisa masuk ke manage rule. Kemudian di sini kita bisa pilih this worksheet. Lalu ini bisa kita delete rule-nya. Apply, oke. Berikutnya kita akan membahas bagaimana jika kita ingin menandai semua barisnya, semua kolom dalam baris yang sesuai dengan kriteria pada conditional formatting.
Oke, jadi kalau misalkan tadi Januari cuma tandai di sini kuningnya, ini kita akan mencoba menandai jika ada Januari, maka yang berwarna kuning adalah semua kolomnya. Oke, sini langsung kita mulai saja. Sebelumnya tadi saya sudah clear dulu untuk conditional formatting yang di kolom O. Saya akan membuat conditional formatting baru untuk menandai semua kolomnya sesuai dengan baris yang memenuhi kriteria tertentu. Sini langkahnya adalah pertama kita blok dulu datanya sampai ke bawah. Kemudian klik conditional formatting, manage rule boleh atau new rule boleh. Sini kita akan coba manage rule agar nanti rule-nya bisa kita edit kalau kita perlukan. Selanjutnya di sini bisa di source sheet bisa juga. Kemudian new rule. Lanjut ke use a formula. Jadi sini kita akan menggunakan rumus untuk menandai barisnya. Oke, setelah kita pilih, sini kita akan tuliskan rumusnya sama dengan. Jadi di sini kita perlukan untuk mengunci range dalam menuliskan rumus ini. Jadi kita tambahkan dulu dolar di sini. Selanjutnya kita tulis O untuk syaratnya. Dimulai dari O2 sama dengan Januari. Di sini ada kutip ganda ya, di sini di awal dan di akhir Januari. Itu harus kita tambahkan karena bentuknya teks. Oke, setelah ini kita bisa membuat formatnya seperti apa. Kita tambahkan warna kuning, lalu oke. Oke lagi. Kita lihat dulu rumus kita. Sini sama range yang akan diterapkan. Sini sudah cocok. Sini O2 sama dengan Januari, oke sudah cocok. Jadi setelah itu kita tinggal apply. Oke. Nah, akan menandai data sesuai dengan pilihan tadi kita itu Januari akan ditandai di semua kolomnya. Oke, seperti ini cukup mudah. Selanjutnya, apakah bisa kita tambahkan selain Januari? Jadi misalkan di sini kita ingin tandai Januari, Desember, dan Agustus misalkan. Itu bisa saja, jadi kita tinggal mengedit rule yang telah kita buat tadi. Conditional formatting, kemudian manage rules. Lalu di sini kita klik edit rule. Klik dulu rule-nya, terus edit rule. Sini O2 sama dengan Januari. Kalau kita ingin tambahkan Desember misalkan, sini kita tinggal buat rumus or, lalu buka kurung, Januari, selanjutnya Desember. Di sini Desember. Atau kita ingin tambahkan lagi yang lain bisa. Sini sorry, di sini O2 tetap kita tulis dolar O2 sama dengan Desember. Kita tambahkan lagi yang lain, misalkan di sini sama dengan April. Oke. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penggunaan range absolute. Di sini ada dolar sama tanda kutip di awal dan di akhir kriteria. Dan jangan lupa untuk mengakhiri tanda kurungnya. Oke, kita akan coba. Oke. Apply. Oke. Ya, di sini dapat kita lihat April, Januari, Desember akan ditandai dengan warna kuning sesuai dengan conditional formatting yang kita buat tadi. Oke, di sini sudah cukup. Selanjutnya kita akan membuat conditional formatting untuk menandai atau memodel tabel kita agar warnanya selang-seling atau zebra. Sini caranya mirip seperti tadi. Jadi yang perlu kita catat adalah kalau untuk mewarnai setiap barisnya secara zebra, berarti kita akan mengacu ke baris yang genap dan ganjil. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung mempraktekannya. Di sini kita akan blok dulu datanya. Oke, di sini sudah terblok. Lalu kita akan masuk ke conditional formatting lagi, manage rules. Di sini bisa di source sheet. Kita buat new rule lagi. Kita buat formula. Nah, di sini sama dengan untuk mengetahui angka ganjil dan genap itu bisa kita menggunakan rumus mode.
langsung saya tuliskan saja mod. Oke. Kemudian di sini kita ingin lihat row-nya, dia row berapa. Kalau misalkan row-nya itu row genap, kita kasih warna putih. Kalau row ganjil, kita kasih warna abu-abu. Oke, berarti kalau dia genap, sini kita tuliskan dulu row. Sini row, sorry, di sini row tambah dolar A2. Row A2, kemudian koma. Untuk mengecek angka genap atau ganjil, kita modnya dengan 2. Artinya jika barisnya dibagi 2, ada sisa 1, berarti dia ganjil. Oke. Di sini mod row, 2, row A2, 2, jika sama dengan 2, jika sama dengan 1, maka dia ganjil. Artinya sisa pembagian nilai barisnya dibagi 2, apakah dia menyisakan hasil pembagian ataukah habis dibagi dengan 2. Jika tidak habis dibagi dengan 2, berarti dia ganjil. Makanya di sini ada sama dengan 1. Mod row, 2, ini sama dengan 1. Jadi cukup yang ganjil saja kita buat warnanya. Oke, di sini kita akan warnai dengan abu-abu. Oke. Selanjutnya kita oke. Di sini kita coba apply untuk melihat perubahannya. Nah, dapat kita lihat di sini tabelnya sudah berwarna selang-seling. Pertanyaannya, bagaimana jika yang row genapnya juga ini, yang 2, 4 dan seterusnya 8, itu kita ingin warnai dengan warna yang lain selain warna putih? Itu bisa kita lakukan. Caranya cukup mudah. Di sini kita bisa blok, kemudian conditional formatting, manage rule. Oke, di sini tadi sudah ada ya untuk mod mencari yang ganjil. Sekarang kita tinggal tambahkan nilai yang genap. Oke, sini sama dengan mod row dolar A2, koma 2 sama dengan 0. Artinya habis dibagi 2. Berarti dia genap. Formatnya seperti apa? Misalkan kita warnai seperti ini, orange. Oke. Kita oke lagi. Apply. Oke. Jadi tabel kita sudah berwarna zebra seperti yang kita buat di conditional formatting tadi. Oke. Poin kedua ini cukup. Selanjutnya kita akan melangkah ke poin ketiga. Kita ingin menandai nilai dari kolom tertentu atau nilai dari satu kolom tertentu dengan menggunakan icon. Seperti itu. Sini saya akan coba ambil misalkan data gross sales. Kita akan mencoba menandai dengan icon menggunakan conditional formatting. Oke, kita blok saja langsung. Selanjutnya conditional formatting, manage rules. Ini boleh kita langsung new rule saja, tidak apa-apa. Selanjutnya kita bisa memilih icon set. Seperti itu. Ikonnya bisa kita pilih icon apa saja. Oke, misalkan di sini kita ingin membuat kriteria dengan sebanyak 3 kriteria dengan icon yang seperti ini, itu kita tinggal pilih saja. Untuk kriterianya itu sendiri, di sini kita bisa pilih yang centang itu nilainya lebih besar dari 67 atau sama dengan 67, itu bisa kita rubah. Tapi sebelumnya di sini kita ubah dulu menjadi number. Oke, seperti itu. Misalkan value is 30.000 di sini. 30, 1, 2, 3. Nanti akan dicentang. Jadi lebih besar atau sama dengan 30.000 akan dicentang. Selanjutnya untuk tanda seru ini kita bisa pilih kriterianya, misalkan karena di sini tadi sudah lebih besar sama dengan, berarti di sini nanti lebih kecil 30.000 dan lebih besar dari
Nah, berarti sini batas minimumnya berapa? Ini lebih kecil dari 30.000, artinya di bawah 30.000, dan lebih besar dari atau sama dengan, misalkan di sini kita isi 10.000. Ya, 10.000. Oke. Jadi nantinya antara 10.000 dan 30.000, termasuk 10.000 juga, itu akan diberi tanda seru. Nah, selain itu coba kita pindahkan. Oke, selain itu yang lebih kecil dari 10.000 akan ditandai dengan silang. Kita langsung oke saja. Lalu apply. Oke. Bisa kita uji di sini. Di sini lebih besar dari 30.000, itu tanda centang. Kemudian lebih kecil dari 30.000 dan dia lebih besar atau sama dengan 10.000, itu tanda seru. 15.000, 14, 10.000, ini masih lebih besar dari 10.000. Oke, dia akan diberi tanda seru. Selanjutnya yang lebih kecil dari 10.000 itu akan ditandai dengan silang. Demikian video tutorial tentang variasi conditional formatting ini, semoga dapat berguna bagi kita semua. Dan jika video ini dirasa berguna bagi teman-teman dan dapat menambah pengetahuan teman-teman, silakan like video kami dan subscribe channel kami serta aktifkan lonceng notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru akan masuk ke notifikasi teman-teman. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait materi yang ada pada video ini, dapat menanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.